Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Risma Nurhapsari di mata kuliah Akuntansi Biaya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas metode harga pokok proses melalui 2 departemen. Nah, kemarin teman-teman kita sudah membahas mengenai harga pokok proses melalui hanya 1 departemen. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan produk melalui 2 departemen. Apabila proses pengelolaan tersebut barang melalui 2 departemen produksi atau lebih, maka laporan biaya produksi yang dibuat per departemen produksi akan disajikan dalam materi sebagai berikut. Nah, saat ini saya akan menampilkan contoh kasus. Kalau untuk menghitung dan lain-lain, kemarin di pertemuan sebelum ini kita sudah membahas ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan langsung membahas ke topik kasus, yaitu di sini ada PT Suryatek memproduksi tekstil melalui 2 departemen produksi, yaitu ada departemen A dan departemen B. Nah, teman-teman perlu diingat terkait dengan yang namanya suatu proses produksi yang melalui 2 departemen, yaitu 2 departemen A dan departemen B, pasti di situ ada pemisahnya. Setelah melalui departemen A selesai, maka kita akan berlanjut melalui departemen B. Nah, berikut merupakan contoh kasusnya. Contoh kasus yang saya tampilkan di sini adalah contoh kasus data produksi dari PT Suryatek. Nah, ini ya adalah data produksi selama bulan Januari 2008. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bahwa di sini ada penggolongan dari departemen A dan departemen B. Ini ya teman-teman ya, ada departemen A, departemen B. Di mana di sini ada produk masuk proses dari departemen A yaitu 1000 kg. Lalu departemen yang masuk ke departemen B adalah 800 kg. Nah, di sini ada produk selesai ditransfer ke departemen B. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam kolom departemen A, di sini ada produk selesai ditransfer ke departemen B, ada 800 kg. Berarti, barang masuk di awal yang ada di departemen B adalah barang yang selesai ditransfer dari departemen A ke departemen B. Ini ya. Barang awal yang ada di departemen B merupakan persediaan produk selesai yang ditransfer dari departemen A ke departemen B. Paham sampai sini? Nah, di sini kan ada pertama masuk itu prosesnya adalah 1000 kg di departemen A. Lalu masuk ke departemen B 800 kg. Maka produk selesai yang ditransfer di departemen B adalah 800 kg. Ini ya. Lalu di sini ada produk selesai ditransfer ke gudang. Terkait produk selesai ditransfer ke gudang, berarti adalah produk tersebut benar-benar sudah ditransfer ke gudang. Di departemen A 0, di departemen B 650 kg. Nih. Nah, di sini ada produk dalam proses akhir. Kemarin kita sudah pernah menghitung ya, terkait dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku, biaya konversi. Di sini ada biaya bahan, biaya konversinya 70%. Kalau untuk yang di departemen A, itu ada 200 kg. Dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku sebanyak 100% dan biaya konversinya sebanyak 60%. Sedangkan yang ada di departemen B dengan tingkat penyelesaian bahan adalah 100% dan biaya konversinya adalah 70%. Oke ya. Lalu saya lanjutkan. Di sini ada data biaya produksinya terkait dengan departemen A dan departemen B. Teman-teman bisa lihat di sini biaya bahan untuk departemen A adalah 120.000,
Departemen B adalah 64.000 untuk biaya bahan. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja Departemen A 184.000 dan Departemen B adalah 188.750. Nah, teman-teman bisa cek juga di sini adalah biaya overhead pabrik atau BOP-nya. Terkait dengan BOP-nya, untuk yang ada di Departemen A adalah Rp138.000 dan di Departemen B adalah Rp113.250. Jadi, totalnya dari keseluruhan Departemen A dan Departemen B, untuk Departemen A adalah Rp442.000, sedangkan Departemen B adalah Rp366.000. Ya, ini adalah data biaya produksi yang ada di PT Suryatex tadi ya. Yuk, saya lanjut. Nah, teman-teman di sini disuruh menyusun laporan biaya produksi Departemen A dan laporan biaya produksi Departemen B, serta buatlah jurnal dari transaksi-transaksi tersebut. Berarti tugasnya teman-teman di sini adalah membuat laporan biaya produksi yang terkait dengan Departemen A dan Departemen B, serta jurnalnya. Mari kita membahas mengenai susunan laporan biaya produksi Departemen A. Teman-teman, yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus membuat laporan biaya produksi Departemen A pada bulan Januari 2008. Jumlah produk yang masuk, nih, kita lihat lagi ya. Nih, jumlah produk yang masuk di Departemen A tadi 1000 kg. Nih, masukkan dulu 1000 kg. Jumlah produk selesai yang ditransfer ke Departemen B tadi berapa, kita cek lagi. Produk selesai ditransfer ke Departemen B adalah 800 kg. Nih, kita balik lagi ke sini 800 kg. Nah, di sini ada jumlah produk dalam proses akhir. Ada tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian bahan adalah 100%. Tingkat penyelesaian bahan 100%. Nih, tingkat penyelesaiannya berapa? 200. Nih, kita lihat lagi di soal, 200 kg. Berarti masuknya di sini tingkat penyelesaiannya 200 kg, 100%. Untuk biaya konversinya 60%. Nih, biaya konversinya berapa? 60% ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan 800 ditambah 800 ditambah 200 adalah 1000 kg. Sedangkan 1000 kg dikurangi dengan 1000 kg adalah totalnya adalah 0. Nah, ini adalah laporan biaya produksi Departemen A pada bulan Januari 2008. Nah, kita akan menghitung biaya produksi yang dibebankan dari ke Departemen A. Nih ya, ini tadi kita sudah membuat laporan biaya produksi PT Suryatex pada Departemen A. Lalu kita akan membuat biaya produksi yang dibebankan Departemen A. Teman-teman tadi cek lagi. Kita nanti ada elemen biayanya apa saja. Jadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama biaya overhead pabrik. Terkait dengan biaya bahan baku, nah ini teman-teman nanti bisa membuat kolom. Ada elemen biaya, elemen ekuivalen, biaya jumlah biaya, dan biaya per kilogram. Di sini kita harus mencari adalah produk ekuivalen. Produk ekuivalennya itu berapa? Kita harus mencari ininya dulu ya teman-teman ya. Yang di produk ekuivalennya itu berapa? Di kolom yang kedua. Ini kolomnya sudah saya kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4. Dan 4 itu hasil dari 3 dibagi dengan 2. Nah, kita cari dulu yang biaya bahan. 800 ditambah dengan 200 dikali 100%. 800 dapat dari mana? Kita kembali lagi ke contoh soalnya. 800 itu didapat dari
produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Artinya apa? Ini adalah artinya produk yang selesai dari akhir dari Departemen A. Ditambah 200, ini tingkat penyelesaiannya adalah 200, dikali berapa? Biaya bahan. Biaya bahan adalah 100%. Berarti 800 ditambahkan dengan 200 dikali dengan 100%, totalnya adalah 1000. Baik, kita sudah mendapatkan nominal dari produk ekuivalen per kilogramnya itu adalah 1000. Lalu kita mencari jumlah biayanya. Jumlah biayanya berapa? Kita cek. Nih, Departemen A untuk biaya bahan adalah 120.000. Berarti teman-teman masukkan ke sini 120.000. Departemen A, paham ya? Tadi untuk mencari unit ekuivalensinya berarti 800 jika adalah produk yang terakhir yang akan ditransfer ke Departemen B, ditambah dengan tingkat penyelesaiannya dikali prosentasenya berapa. Nih, hasilnya 1000. Jumlah biayanya bisa teman-teman cek di data biaya produksi. Kalian lihat di sini biaya bahan bakunya adalah 120, berarti kalian bisa nulis di sini 120. Nah, untuk biaya per unitnya atau biaya per kilonya, di sini kolom keempat itu sudah saya kasih rumus. Kolom keempat itu adalah pembagian dari kolom ketiga dibagi dengan kolom kedua. Jadi 120.000 dibagi dengan Rp1.000. Totalnya adalah 120 per kilo. Nih ya, untuk biaya bahan baku berarti kita sudah dapat nih 120 per kilo. Nah, habis itu kita harus setelah itu kita mencari perhitungan mengenai biaya produksi, biaya tenaga kerja. Tadi biaya bahan sudah ya. Sekarang kita masuk ke biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sama, kita cek lagi. Yang masuk di Departemen tadi terakhir masuk ke Departemen B itu 800. Ditambah apa? 200. Nih, kita cek di sini. 200 kg nih. Biaya konversinya adalah 60%. Yang dimaksud dengan biaya konversi di sini adalah gabungan dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nanti teman-teman kalau di sini lihat, loh ini kok biaya tenaga kerja enggak ada 60% dapat dari mana? Terus biaya overhead pabrik 60% dari mana? Biasanya di soal itu langsung digabungkan. Biaya bahan baku 100%, kita lihat data produksi lagi. Biaya bahan baku 100%. Biaya konversi ini terkait dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik 60%. Berarti untuk tingkat penyelesaian di biaya tenaga kerja dan overhead pabrik adalah 60%. Yuk kita kembali lagi ke sini. Biaya tenaga kerja dan 60%. Setelah dihitung 800 ditambah dengan 200 dikali dengan 60%-nya adalah 920. Lalu jumlah biayanya sama kayak tadi, kita balik ke jumlah biaya. Ini untuk biaya tenaga kerja adalah 184.000, berarti dari 184.000 dibagi dengan 920, totalnya adalah 200 kg per unit. Oke, sampai sini. Lalu yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, sama ya teman-teman ya. Kita menghitungnya, tadi konversinya kan sama, 60%, berarti 800 ditambah 200, dikali dengan 60%, sama dengan 920 kg. Terus jumlah biaya teman-teman dari data produksi adalah di sini 138.000, berarti tinggal dibagi saja, 138.000 dibagi 920. Hasilnya di sini adalah ketemu biaya per kilonya adalah 150.000. Paham ya sampai sini ya. Lalu teman-teman total aja nih dari 120.000 tambah 184.000 ditambah 138.000 hasilnya 442.000.
Lalu untuk biaya per kilo, itu teman-teman perlu menotal. Totalnya adalah 470.000. Oke, lanjut ya. Untuk biaya produksi yang dibebankan Departemen A. Nah, setelah itu kita menghitung harga pokok Departemen A-nya berapa. Kita hitung harga pokok Departemen A-nya itu berapa. Ini ada harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. Nih, teman-teman lihat 376.000 itu didapat dari 800 kg. Jadi ya, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B adalah 800 kg. Dikali 470, dapat dari mana 470? 470 itu didapat dari total ini. Biaya produksi yang dibebankan Departemen A, kolom keempat. Kita tadi sudah hitung ya, jumlahnya adalah 470. Nih, berarti 800 dikali 470 adalah 376.000. Nah, kita cek ini harga pokok produk dalam proses akhir bulan. Di sini ada biaya bahan. Biaya bahan tadi kan 200, tingkat penyelesaiannya 200 kg dikali 100%. Dikali dengan 120, kita lihat lagi yang sudah kita hitung tadi, biaya per kilonya. Untuk biaya bahannya berapa di sini ketemu adalah 120 per kilo. Jadi teman-teman tinggal kalikan 200 kg dikali dengan tingkat penyelesaiannya tadi berapa? 100%. Dikali dengan 120, ketemunya adalah Rp24.000. Sama untuk biaya tenaga kerja. Jadi tenaga kerja 200 kilo dikali 60%. 60% tadi tingkat penyelesaiannya ya. Dikali 200. 200 dapat dari sini nih. Kolom keempat punyanya biaya tenaga kerja 200. Kita cek untuk punyanya biaya overhead pabrik. Sama juga ya. Kolom keempat 150. Berarti 200 dikali 60% dikali dengan 150, ketemunya adalah 18.000. Nanti ini teman-teman jumlah semua 24.000 ditambah 24.000 tambah 18.000. Totalnya adalah 66.000. Maka 376.000 ditambah dengan 66.000 itu hasilnya adalah 442.000. Jadi di sini jumlah biaya produksi harga pokok di Departemen A adalah 442.000. Ini ya. Yuk. Nih. Kalau Departemen A sudah selesai, kita langsung lanjut ke Departemen B. Nih, di sini ada data produksinya. Jumlah produk yang masuk itu tadi ya, 800 kg. Jumlah produk yang selesai. Yang selesai 650 kg. Tadi teman-teman bisa cek di data awal nih. Bentar, saya balik ke data awal tadi. Nih. Produk masuk dalam proses adalah 800 kg. Nih, produk selesai ditransfer ke gudang 650 kg. Kita ya. Nah, setelah itu adalah jumlah produk akhir dalam proses. Untuk biaya bahan adalah 150 kg. Nih, biaya bahan. Kita cek lagi. Nih, bentar. Nih ya. Biaya bahan adalah 150 kg. Nah, biaya konversi ini terkait dengan biaya tenaga kerja dan BOP adalah 70% tingkat penyelesaiannya. Berarti 650 ditambah dengan 150 hasilnya adalah berapa? 800 kg. Totalnya sama kayak tadi ya, kita ngitung yang produk di Departemen A itu sama, 800 dikurangi 800 berarti totalnya adalah 0. Habis ya totalnya ya di sini ya. Lalu kita akan masuk ke biaya produksi yang dibebankan Departemen B. Caranya hampir sama yang ada di Departemen A tadi. Nih, harga pokok biaya yang ditambahkan. Satu tadi kan kita
Tarik dulu nih, unit ekuivalensinya tadi berapa? Ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik. Nah, teman-teman cari dulu ekuivalensinya per kilo itu berapa. Ini ya, sama seperti saya sudah siapkan kolom 1, 2, 3, dan 4. Nih. Teman-teman di sini ada tambahannya. Kalau di departemen A tadi saya hanya ngasih kolom 1, 2, 3, 4 tanpa ada harga pokok dari departemen A berapa, terus biaya yang ditambahkan departemen B berapa. Nah, di sini karena departemen B itu adalah departemen kedua dari proses setelah departemen A, maka kita harus menambahkan kolom 1 lagi, yaitu harga pokok dari departemen A. Jumlah biayanya berapa? Tadi 376. Nih, teman-teman cek di sini ya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B 376. Nih, 76. Biaya per kilonya berapa? Tadi 470. Kalian masukkan ke sini semuanya. Nah, baru kita menghitung untuk elemen biaya bahan. 650 tadi ya, tambah dengan 150, tingkat penyelesaiannya 100%. Maaf, adalah 800. Lalu di kolom ketiga, caranya adalah 64.000 itu dapat dari data departemen B. Nih, saya balik lagi nih. Departemen biaya bahan. Di departemen B adalah 64.000. Tenaga kerja di departemen B adalah 188.750. Untuk biaya overhead pabrik di departemen B adalah 113.250. Jadi semua yang ada di sini teman-teman bisa cek, bisa lihat data biaya produksi yang di sini. Saya lanjut ya. Departemen A nih, departemen B. Biaya tenaga kerjanya adalah 650 ditambah 150. Tingkat penyelesaiannya tadi berapa di sini? Tingkat penyelesaiannya adalah 70%. Maka didapatkan total biaya produk ekuivalen adalah 755. Nah, tadi jumlahnya sudah ya, bisa dilihat di data produksi tadi 188.750. Untuk kolom keempat itu kolom 3 dibagi kolom 2 berarti 188.750 dibagi dengan 755, didapat ini hasilnya 250 kilogramnya. Sama untuk biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik juga 650 ditambah 150 dikali tingkat penyelesaiannya tadi berapa persen? Oh, 70%. Dapatkan hasil 755. Sedangkan untuk jumlah biayanya adalah 113.250. Untuk biaya per kilonya jadi berapa? 150 per kilo. Nah, ini teman-teman jumlahin dulu nih. Dari 64.000 ditambah 188.750 ditambah 113.250 itu berapa? Totalnya 366. Terus di sini ada 80 tambah 250 tambah 150 hasilnya adalah 480. Setelah itu teman-teman di sini ada total biaya produksi. Total biaya produksi itu ditambahkan dari harga pokok departemen A yang 376.000 ditambah dengan 366.000 hasilnya adalah 724.000. Yang untuk biaya per kilonya kita ngitungnya juga sama, 470 kg ditambah dengan 480 kg. Totalnya adalah 950 kg. Oke, jadi perbedaannya ini ya, di departemen A sama departemen B, cara penghitungan di departemen B itu ditambahkan hasil dari departemen A. Teman-teman jangan lupa untuk menambahkan. Selanjutnya, nah, di sini merupakan perhitungan harga pokok departemen B. Tadi ya, produknya berapa? 605 harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. 650 tadi kilogram dikali dengan 950 nih. 950 adalah total
biaya per kilogram total keseluruhannya ya. Nih, 950. Totalnya adalah 617.500. Nah, kita cek harga pokok produk dalam proses akhir bulan. Untuk departemen A, dari departemen A, nih ya, ada 150.000 dari 150 kg. Dikali 470 kalinya ini ya teman-teman, yang 470 yang ini ya. 70.500. Untuk biaya bahan sama, 150 kilo dikali konversinya, tingkat penyelesaiannya 100%, dikali, teman-teman lihat, biaya bahan untuk kilonya harganya berapa? 80. Jadi dikalikan dengan 80. Totalnya 120. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja adalah 150 dikali dengan 250. Di 250 dapat dari biaya tenaga kerja per kilo. Di sini ya. Nanti kita bisa cek di perhitungan biaya produksi yang dibebankan departemen B. Lalu untuk biaya overhead pabrik sama. 150 dikali 70% dikali 150. Totalnya 15.750. Ini teman-teman tambahkan semuanya. Dari 70.500 ditambah 12.000 ditambahkan dengan 26.250 dan 15.750. Jadi hasil akhirnya dari total harga pokok produksi dalam proses akhir bulan adalah 124.500. Lalu teman-teman tambahkan 617.500 ditambah dengan 124.500. Hasilnya adalah 742.000. Nih ya, hasilnya ya. Nih. Oke. Ini adalah perhitungan harga pokok departemen B. Itu adalah perhitungan harga pokok departemen B. Setelah itu, tadi contoh soalnya meminta kita untuk mencatat biaya produksi di departemen A dan di departemen B. Nah, kalau kita yang namanya pencatatan itu adalah pencatatan yang ada di akhir bulan. Barang dalam proses biaya departemen A, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen A, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen A. 120 itu ketemunya dari sini. Kita lihat dulu. 120 nih. Yang masuk di jurnal adalah jumlah biaya yang kita hitung di perhitungan biaya produksi yang dibebankan departemen A. 120, 184, dan 138. Nih, kita cek lagi. Ya, 120, 184, 138. Nah, kreditnya adalah persediaan bahan 120.000, gaji dan upah sebanyak 184.000, dan macam-macam rekening yang dikreditkan. Macam-macam rekening yang dikreditkan itu terkait dengan biaya overhead pabrik tadi adalah 138.000. Oke, di sini lanjut. Nah, ini jurnal kedua adalah kita akan mencatat produk yang selesai ditransfer ke departemen A, yang dari departemen A yang masuk ke departemen B. Kita nyatetnya 31 Januari ya. Ini ada BDP, biasanya bisa disingkat BDP atau barang dalam proses biaya bahan departemen B. Totalnya berapa? 376. Cek 376. Nih ya, produk yang selesai ditransfer ke departemen B 376. Terus kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan departemen A 96.000, biaya barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen A 160.000, dan biaya overhead pabrik departemen A 120.000. Dapatnya dari mana? Teman-teman lihat lagi. Nih,
ya. Persediaan bahannya 120.000. Nih, 120.000, 184, 138. Nih, 184, 138. Ini ya teman-teman ya. Oke. Ini barang dalam proses. Ini untuk mencatat departemen A yang ditransfer ke departemen B. 96.000, kita cek lagi 96.000 itu didapat dari sini. Untuk tingkat penyelesaiannya ya, 96.000, 160.000, 120.000. Lalu kita akan mencatat biaya produksi departemen B. Tadi sama, barang dalam proses departemen B 64.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen B 188.750, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen B 113.250. Kita ceknya dari sini. Dari sini ya. Dari biaya produksi yang dibebankan departemen B. Nih, teman-teman. Biaya bahan 64.000, tenaga kerja 188.750, biaya overhead pabrik 113.250. Yuk, lanjut. Kreditnya adalah persediaan bahan 64.000, gaji dan upah 188.750 ya. Macam-macam rekening yang dikreditkan 113.250. Lalu kita akan mencatat produk selesai departemen B yang ditransfer ke gudang. Jurnalnya adalah persediaan produk jadi 617.500, ini dapat dari sini. Nih, 617.500. Kalian cek perhitungan harga pokok departemen B. Kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku departemen B 357.500. Barang dalam proses biaya tenaga kerja departemen B 162.500. Dan barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen B 97.500. Nah, untuk pencatatan selanjutnya kita akan mencatat produk dalam proses akhir departemen B. Kita mencatatnya di tanggal 31 Januari. Akunnya adalah yang pertama persediaan produk dalam proses departemen B. Debitnya adalah 124.500. Kita cek debitnya 124.500. Nih, teman-teman bisa cek di Teman-teman bisa cek di sini ya, perhitungan harga pokok departemen B 124.500. Oke, ini ya. Lalu untuk kreditnya adalah barang dalam proses departemen B 82.500. Barang dalam proses biaya tenaga kerja di departemen B adalah 26.250. Dan barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen B 15.750. Itu adalah jurnal untuk melakukan pencatatan produk dalam proses akhir yang ada di departemen B. Nah, saya lanjut. Nah, ini adalah beberapa istilah yang teman-teman perlu ketahui di dalam melakukan perhitungan harga pokok proses melalui dua departemen. Nah, ini ada produk dalam proses. Terkait adalah biasanya kita sebut dengan work in process. Produk jadi ada finished good. Di sini biaya bahan adalah material cost. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah payroll cost-nya. Biaya overhead pabrik adalah factory overhead cost. Persediaan produk dalam prosesnya adalah di sini work in process inventory. Persediaan produk jadinya di sini ada finished good inventory dan persediaan bahan adalah material inventory. Sedangkan gaji dan upah kita biasanya menyebutnya dengan payroll. Sedangkan macam-macam kredit yang dikreditkan adalah various credit. Jadi tadi ketemu ya namanya jurnal
kredit, yaitu macam-macam rekening yang dikreditkan. Nah, oke, sampai dengan pembahasan terakhir. Apabila nanti ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan komentar di kolom chat maupun di WhatsApp group. Sekian materi pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.